Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Generasi Muda Obor Harapan untuk Palestina. Pernahkah kita sejenak merenung di balik layar digital yang kita genggam, berapa banyak air mata yang tumpah? Setiap hari nama Palestina hadir, bukan hanya sebagai berita, tapi sebagai jeritan pilu dari anak-anak yang masa kecilnya direnggut, dari keluarga yang tercerai-berai, dan dari kota yang hanya menyisikan puing dan debu. Dan pertanyaan itu kembali menusuk kalbu, di manakah kita dalam cerita ini? Kita mungkin merasa kecil bagai setitik debu di padang pasir. Kita bukan tentara, kita bukan diplomat, tapi ketahuilah, kita adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Kita adalah api yang tak akan padam. Kita adalah generasi muda. Kita lahir di era di mana setiap suara punya sayap, di era di mana informasi adalah pedang yang mampu merobohkan tembok kebisuan. Mengapa kita harus peduli masalah Palestina? Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna imanmu sampai kapan? Hatta yuhibba li akhihi, sampai engkau cinta, sampai engkau sayang kepada saudaramu. Apakah saudara kita hanya orang Sunda saja? Tidak. Orang Jawa saudara kita sama-sama dari Pulau Jawa. Orang Sumatera saudara kita sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi orang Palestina bukan saudara satu negara, bukan saudara satu suku, tapi saudara karena la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita lihat Quran surah Al-Isra ayat 1, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Ayat ini menegaskan bahwasanya Al-Aqsa yang berada di Palestina adalah tempat yang diberkahi, tempat yang mulia di sisi Allah. Maka membela Palestina adalah bagian dari menjaga kemuliaan Islam. Saudara-saudara, penjara terbesar di dunia bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia bukan di Alcatraz. Penjara terbesar di dunia adalah di Palestina. Kenapa? Mereka cari anjing-anjing herder yang lapar, yang tidak mereka kasih makan berhari-hari. Lalu mereka ambil orang Palestina, mereka cambuk sampai berdarah. Tumpah darahnya berbau amis. Lalu mereka sobek kulitnya supaya anjing-anjing itu mencium bau darah, supaya menerkam, supaya mencabik-cabik orang Palestina. Tidak diliput oleh TV nasional, tidak ditampilkan oleh TV internasional. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jadilah mercusuar kebenaran. Di tengah badai informasi, di antara riuhnya berita yang memecah belah, tugas kita adalah menjadi lentera yang menerangi kebenaran. Jangan hanya menelan narasi yang disuguhkan, pahami lebih dalam, ceritakan kisah yang sesungguhnya. Jadikan media sosialmu sebagai kanvas yang melukis keindahan Al-Aqsa dan ketabahan rakyatnya. Yang kedua, jadilah benteng pendidikan. Pengetahuan adalah benteng kita. Mari kita bangun benteng itu sekuat baja agar narasi kebohongan tak mampu menembusnya. Jadikan ilmu itu sebagai jalan kita untuk mengukir keadilan bahkan di atas batu yang paling keras. Yang ketiga, jadilah jembatan kasih sayang. Palestina tidak hanya butuh dukungan kata-kata, mereka butuh uluran tangan kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan mengasihi adalah bagaikan satu anggota tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya. Sekarang banyak orang-orang non-muslim yang mengibarkan bendera Palestina. Maka aneh bin ajaib jika ada orang Islam yang setiap hari berkata asyhadu alla ilaha illallah, tapi tidak tergerak hatinya melihat apa yang diderita oleh Palestina. Hadirin rahimakumullah, sebagai generasi muda, mari kita bangkit. Jadikan semangatmu sebagai bara yang tak pernah mati. Kita adalah harapan, kita adalah cahaya, kita adalah agen perubahan. Mari kita nyalakan obor kebaikan, obor yang cahayanya akan sampai ke langit Palestina dan mengumumkan kepada dunia bahwa kita ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.